gitu. Jadi kalau pada akhirnya terjadi seperti yang kebayangkan itu, kayak seperti dikatakan ini itu, lah itu di luar kontrolnya saya. Ya udah nggak apa-apa gitu, rela aja terima. Mau terjadi gimana-gimana ya nggak apa-apa gitu loh. Selama selama Tuhan izinkan itu, dia itu punya maksud buat saya, nggak apa-apa. Jadi itu bukan sesuatu yang akan saya takuti karena udah dari 3 tahun lalu saya tidak sing sama si Ono, si Ono, si Ono, si Ono. Ya udahlah gitu loh. Tapi kan sepanjang apapun malam hari terasa, fajar itu nggak pernah telat menyingsing. Pagi itu nggak pernah datang telat. Nah, jadi sebanyak apapun yang orang mau jelek-jelek kita, mau kata-kata apa kata kita, misalnya begitu, kalau kita udah buat baik gitu kan, kita ini mau ada kemungkinan itu kan cuma kemungkinan gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Mau yang baik terjadi puji Tuhan, mau yang nggak baik juga terjadi puji Tuhan juga. Kita nggak ngerti apa dibalik dari semua yang Tuhan izinkan itu kan. Jadi aku nggak ambil pusing sih. Jadi kalau yang karena sebelum orang-orang mikirin itu juga orang nelpon saya, kamu kok ini saya ini kecewa macam-macam apa. Aku tuh bukan tipe orang yang suka klarifikasi kan, terus join di room orang tuh no. Tapi kenapa aku sampai mengambil langkah itu? Artinya kamu nggak tahu sesuatu yang aku tahu gitu loh. You don't know apa yang aku tahu. Kamu nggak melalui apa yang aku sedang lalui gitu loh. Jadi ya tanpa menafikan nasihat-nasihat baik dan juga teguran-teguran yang baik ya. Bukan begitu, tapi ada seseorang yang seseorang sampaikan karena dia belum melihat apa yang aku lihat. Makanya itulah komunikasi itu menjadi penting tuh di situ gitu. Saya sepakat. Dalam arti gini, Bro Ilya. Saya hal-hal yang seperti kayak fundamentalis, Tritunggal dan lain-lainnya. Kalau saya prinsipnya gini, saya tidak peduli dengan masalah kamu, pribadi kamu, saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Ya, tapi yang saya pedulikan itu adalah masalah pengajaran. Kamu mau pribadi apa, kayak mau buat apa, kayak kalian berdua. Tapi kita singkirkan dulu, istilahnya kita singkirkan dulu masalah pribadi kita. Ya, kita kedepankan dulu. Karena gini, brother, dinamika di sosial media ini cukup berbahaya. Bisa jadi pisau untuk menikam orang atau jadi pisau untuk kita potong bawang. Ya, ini dinamika sosial media, itu kita harus perhitungkan. Makanya saya bilang kita kesampingkan dulu hal-hal bersifat pribadi, masalah pribadi kita kesampingkan dulu. Kita fokus dengan pengajaran kitab suci dan lain-lain. Ya, bahwa terkait dengan ajaran yang betul-betul menyesatkan, yang secara prinsipil fundamentalis itu menyesatkan betul-betul. Ya, kita kesampingkan pribadi, kita fokus yang hal-hal yang prinsipil itu. Kalau saya seperti itu, Bro Elia. Iya nggak apa-apa. Maksudnya gini loh, RK. Aku itu dengan Edis tuh nggak setuju. Aku udah unfollow dia, aku udah nggak ikuti dia lagi gitu loh. Karena emang udah dibilangin tapi ngeyel gitu. Memang aku untuk itu tuh nggak mau kompromi gitu. Cuma kan si Ono bilang, oh kamu di roomnya si ini, dia kan orang begini, dia kan orang begini. Loh kamu kan yang masalah sama dia. Saya nggak punya masalah sama dia gitu loh. Saya nggak punya problem dengan dia, sekalipun saya beberapa hal nggak suka. Ya saya terhadap kamu juga beberapa hal nggak suka. Tapi itu nggak menjadi mengeneralisasi gitu. Kalau kemudian, oh kamu nggak tahu aja nanti kamu diginiin. Nggak apa-apa, silahkan aja gitu loh. Tapi intinya permasalahannya itu kan cuma ya masalah-masalah sepele, masalah-masalah yang sebenarnya itu kecil tapi ya digede-gedein. Kita itu ya kita sama-sama nggak dewasa lah gitu. Jadi ya udah aja. What will be, kayak sera-sera aja lah. Apa yang terjadi ya terjadi lah gitu loh. Kalau kita itu sibuk mikirin, oh nanti begini, kita tuh jadi stres, hidup rohani kita itu nggak jalan, kita sibuk dengan asumsi, overthinking, malah melahirkan asumsi-asumsi yang membuat kita malah berdosa gitu. Jadi kalau pada akhirnya pun terjadi yang ini, ya udahlah kita ngadu sama Tuhan. Tuhan kayak gini, Tuhan kayak gini, nggak apa-apa. Karena nggak ada yang bisa menolong siapapun kecuali Tuhan. Nggak ada yang bisa melunakkan hati siapapun kecuali Tuhan. Kita tuh kadang
merasa bahwa aku dengan begini aku bisa begini. Bahkan saya pribadi ya, maksudnya mungkin kalau aku begini aku akan begini. Mungkin, nah itulah ketidakmurnian ya, ketidakmurnian dalam diri saya. Dalam artian saya berpikir bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang mungkin akan menghasilkan ini, melakukan ini. Nah itu tuh nggak benar. Karena apa? Karena itu mengandalkan diri kita sendiri gitu. Jadi ada dari semua itu kita belajar, oh nanti kalau ini berarti nggak perlu ini ya. Oh kalau nanti pada akhirnya begini lagi, oh berarti yang ini nggak perlu, tapi ini tetap gitu. Jadi semua ada artinya, ada belajarnya. Gitu aja sih. Ya, Jadi saya sih harapan saya sih Bro Elia ya. Kalau harapan saya, kamu kan berteman dengan saya. Ya, bisalah curhat ke saya. Ya, curhatlah ke saya ya. Meskipun saya bukan ya, bukan pastoral ya. Bukan tugas-tugas pastoral ya. Ya, tapi kayak kasarnya ya lebih baik dengan saya lah Elia. Lebih baik lu sama saya lah gitu kan, lebih enak lah, lebih nyambung ya, enak lah gitu lah bro. Kita cari solusinya bersama gitu kan, daripada kamu ke sono. Nah, gitu ya. Tapi itu kembali lagi hak keputusan. ya makanya masing-masing. maksudnya ya itu kan aku ngomong kayak orang sana juga pasti ngomong gitu. Kamu juga ngomong gitu, sini juga ngomong gitu. Ya udah gitu loh. Semua orang kan membela dirinya toh. Betul. Udah. Gitu. Betul. Itu lumrah ya semua orang. Ya. Ya, saya suka. Ya, saya sama Elia nih, woi, kami dua nih baku ribut ini. Ya bro Elia ya, mau kita 2 ributan, gas. Kita buat drama Elia, buat drama kita ya. Ya. War. Nah, kita dua buat drama lah, gak apa-apa. Gagal deh. Enggak. Saya sama Elia memang berteman kok. Kami nggak ada masalah apa-apa. Ya. Jadi saya sama Elia nggak ada masalah apa-apa. Ya kadang dia telepon saya marah-marah saya gini-gini. Ya saya biarin aja ya. Paling begitu-begitu aja dia. Nggak ada kami dua saling ini, nggak, baik-baik aja. Jangan karena betul kata Elia, ketika kamu nggak suka dengan saya dan ketika saya teguran dengan si Elia, bukan berarti kamu harus memaksa supaya Elia juga ikut benci saya. Nggak bisa seperti itu. Begitu pula saya. Nggak boleh itu ya, itu licik namanya kayak gitu. Ya itu namanya trik masa manipulatif. Gini loh simpelnya. Masa kamu ajak saya bermusuhan dengan orang yang saya nggak berantem gitu loh. Kan gitu kan, maksudnya betul. Kamu yang berantem sama dia, masa kamu ajak saya untuk nggak suka sama dia? Lah gimana itu ceritanya gitu. Itu trik manipulatif itu. Apa namanya, apa itu frater ya? Bumbling atau bumbling apa? Tahu lah tentang apa namanya. Trik manipulatif ya. Kamu nggak suka sama orang itu tapi kamu ngajak orang lain untuk membenci, nggak suka sama orang itu. Nggak bisa seperti itu. Iya, ini manipulatif atau nama lainnya itu apa ya? Ada istilahnya tuh, phishing, menjebak. Ya, booming kah, phishing kah, apa namanya, pokoknya itu trik manipulatif. Tapi ya itu udah selesai lah, udah clear lah, udah sampai di situ aja gitu loh. Ya betul. Cukup sekali lagi cukup ya di situ ya. Nah, jadi jangan lihat ketika Elia naik room saya malam kalian bahas Elia, nggak boleh kayak gitu juga lah. Karena pagi ini siang ini Elia punya live ya, besoknya kalian malamnya kalian bahas Elia Miron ya, itu mah berarti ada masalah sama otak isi kepala kalian itu. Saya sama Elia begini aja baik-baik gitu kan. Kalau saya ke Jakarta, nanti kalau sedikit lagi saya ke Jakarta, ini dikit lagi. Alah, kau bilang kau mau ke Jakarta nggak? Jadi kau ke Jakarta. Udah, saya udah di Surabaya nih, Alah, aku bilang Jakarta bukan ke Surabaya. Ngapain ke Surabaya? Aku bukan Surabaya. Iya, aku selesai Surabaya, aku ke Jakarta ketemu Elia itu kan. Pantaslah kok agak lain. Kok agak lain gordenmu gitu ya kan. Nanti ketemu Elia, pas ketemu Elia
Nah, disitulah baru kita bahas di situ lebih banyak dan lebih dalam. Jangan kau ajak si Gitu. Charlie nanti berdebat. Oh iya, makan jadi nggak enak dengan si Charlie mah kalian ini mah. Ya kan? Serius. Mau makan daging babi jadi nggak enak. Kalian berdua berdebat terus. Ih, capek. Itu ajak si Joseph sekalian nanti tuh. Joseph juga ikut. Joseph juga nimbrung ya kemarin ya kalian. Gitu. Oh, Joseph juga ada kan? Ada Joseph juga kan itu. Ada Joseph. Nggak tahu. Nggak tahu yang di resto Cina itu. Nggak tahu apa. Orang. Oh iya Iyalah. iya. Iya. Maksudnya untuk yang akan datang yang nggak tahu jadi ikut atau enggak. Tapi gampang. yang waktu itu ada. Gitu. Ya ada Joseph. Boleh nanti saya ajak Agatha juga. Sama-sama ngobrol kan. Kenapa kau terdiam? Apa? Saya kan bilang nanti saya mau ngajak Agatha juga, tiba-tiba datang ada Agatha. Nggak apa-apa, ajak aja. Ngobrol kita rame-rame di situ kan. Nah, terus foto, posting dia di TikTok gitu kan. Kalau Edis ada saya ajak Edis ya. Asalnya Edis di luar negeri gitu. Nah, nanti gampang saya ajak Agatha. Agatha di mana ya? Di Jakarta juga kan. Biar seru. Bukan. Tuh, kamu aja tahu dia di mana. kamu aja tahu dari mana. Iya. Kau makan apa? Rujak. Makan rujak Elia. Bukan. Makan apa? Makanya. Makan apa ya aku ya? Ini apa ya? Nama dia punya buah ya. Pir, buah pir. Yes. Oh, buah pir. Kampungan kali emang aku nih. Ada mau buah pun nggak tahu ya kan. Buah pir itu. Pokoknya gampang. Nanti saya udah buat, saya punya rumah pewartaan, semua apologet saya ajak tinggal di satu tempat. Saya ajak masuk tinggal di situ. Buat rumah apa sih? Oh, gampang. Rumah apologet saya buat. Enggak, emang bener kau buat rumah apa? Saya lagi ngumpul. Memang ada rencana lah. Ada rencana mau buat sesuatu. Jadi itu saya Banyak udah duit jarang. Bukan banyak duit apa? Saya ajak kumpul donasi kayak begini. Aduh Tuhan. Rencana memang mau buat udah mau betul-betul fokus ke offline sih Elia. Lebih ke offline sih, kayak studio, terus pengajaran gitu kan. Nah itu kasih gede itu, siapa tahu Agatha lewat. Nah Joseph sudah masuk juga itu. Terus. Saya mau lebih ke offline sekarang, tidak mau udah capek juga di online kayak gini dengan drama-drama kayak begini, capek juga gitu. Ya, jadi memang lebih ke Aku offline. ini loh, kita di 3 hari itu kita mau mau keliling Indonesia. Kita mau buat program namanya itu Kau jangan kasih tunjuk itu pisau deh. Live weh. Kamu ngetikkan kita mau buat siapa? namanya PIN itu Pesta Injil Nasional. Nah, kita nanti akan keliling dari Dairi, dari Sumatera Utara, nanti ke Malang, terus juga kita Kalimantan, kita ke Sulawesi, ke Manado, gitu. Program saya yang saya mau buat ini, Pro Elia. Ini program pertama saya itu program satu meja. Oh, Ya, artinya misalkan satu meja kecil, mejanya ukuran cuma 0,5 meter.
Nah, program satu meja itu hanya saya dengan misalkan pendeta Melatok contohnya begitu. Nah, disitulah kami diskusi saling tanggap menanggapi. Jadi programnya namanya program satu meja. Oh, Jadi betul-betul di situ satu meja di situ. Nah, itu saya ada konsep sekarang. Jadi meminimalisir keuangan ya yang akan keluar nanti gitu. Jadi mejanya itu bisa dilipat, jadi bisa dibawa kemana-mana dengan sound card dan lain-lain. Itu kita satu meja duduk di situ, ketemu satu meja langsung duduk di situ, diskusi di situ. Itu rencananya ke depan seperti itu saya. Tapi memang saya masih konsepkan baik-baik ya, dan saya masih menghubungi beberapa teman-teman pendeta untuk mau bergabung dengan program satu meja ini gitu. Secara offline, tapi saya live kan di TikTok dan di YouTube begitu. Aku itu juga pasti akan panggil pendeta-pendeta itu. Jadi pendeta-pendeta ini tuh kita ajak pendeta gereja lokal. Jadi acara kita ini seperti KKR tapi di kampung-kampung gitu loh. Nah, kita akan ajak pendeta-pendeta lokal untuk ajak jemaatnya, kita gabung ibadah bersama-sama dari denominasi apapun, dan kita sepakat untuk tidak bahas tentang dogma, tapi kita fokus kepada Injil gitu loh. Dalam artian kita bersatu dalam pengakuan iman, percaya kepada Allah Tritunggal, percaya kepada Yesus Kristus firman Allah menjadi manusia, inkarnasinya, keselamatan hanya dalam Dia. Kita percaya kepada Roh Kudus, lalu kemudian tentang baptisan, lalu kemudian kebangkitan orang mati dan kehidupan yang akan datang. Tapi kalau bahas inkarnasi berarti bahas Maria juga. Nah, Maria. Iya, pasti bentur itu. Kita nggak fokuskan ke situ. Ya, karena kalau kita bahas inkarnasi tanpa bahas Bunda Maria ya orang Flores bilang sama WE gitu kan. Iya. Pasti perlu kan? Inkarnasi. Ya kita bahas Yesus sekedar dalam arti gitu loh. Yesus firman Allah menjadi manusia, mengambil daging dan darah dari Maria, sekedar itu aja. Kita nggak akan menggradasi itu lebih luas gitu. Meskipun kita tahu ya kebenarannya seperti apa, cuma kan kita nggak ngomongin ini apa ya, ngomongin keluarga kita itu yang enak itu cuma di rumah kita gitu loh. Jadi kalau kita bertamu ke tempat lain, ngomongin diri kita sendiri kan nggak enak gitu. Betul juga ya. Kalau saya sih program satu meja. Harus respect dengan mereka. Kalau saya sih program satu meja berarti mejanya cuma 1/2 meter, Elia. Nah di situ 1/2 meter itu kita baku sabung ayam di situ. Nah, ya jadi ada sesi di mana satu meja itu sesinya pengajaran secara general umum. Tapi ada juga misalkan saya ketemu kayak Suhento Liao gitu kan. Atau ketemu kayak Budi Asali begitu. Atau ketemu kayak siapa gitu. Di situ biar tidak apa-apa, baku apa juga tidak apa-apa. Nah, program satu meja itu artinya saya beli meja yang bisa dilipat. Ya. Ya, meja yang bisa dilipat. Gini ya, apa? Gitu. Apa penonton ini tuh banyak yang nggak dewasa. Maksudnya gini, nggak ngerti yang aku sampaikan tuh apa. Apa tuh? Kalau kita hanya mau meruncingkan perbedaan, aku sama RK bisa debat 2 hari 2 malam hanya untuk bahas Katolik sama Koptik loh. Bisa. Jadi kalau itu nggak akan selesai gitu. Jadi gimana kita bisa? Tapi jangan saling doxing ya Elia ya. Gimana kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama kalau perbedaan di antara kita itu terus ditonjolin? Bukan berarti membenarkan. Bagi kamu ajaran saya nggak benar, bagi saya pun ajaranmu nggak benar, gitu loh. Tapi gimana kita bisa jalan sama-sama melakukan hal yang sama kalau perbedaannya terus diruncing-runcingin gitu loh. Nah, kalau yang kamu bilang bersatu harus ikut merek gerejamu, bersatu harus ikut gerejamu, itu akan sulit terjadi. Memang, tapi memang kalau di dalam teologi sendiri kan memang akan sulit, tapi memang
tiga doktrin utama itu kan memang betul ya. Dalam arti ada bibliologi, ada soteriologi, dan juga ada eklesiologi. Itu tiga doktrin utama yang memang perlu kita bahas juga ya. Makanya saya selalu mengatakan bahwa perbedaan itu sebagai sebuah seni. Bagaimana menanggapi perbedaan dalam diskusi, dalam satu meja. Jadi program satu meja saya itu adalah sebuah seni. Ya. Jadi saya ingin membuat program satu meja saya di podcast itu adalah program satu meja itu sebuah seni. Meskipun berbeda pendapat, ya, berbeda pengajaran, beda doktrin, ya tetap kita artinya kita membuat perbedaan itu menjadi sebuah seni yang wajib diteladani, yang wajib ditiru. Itu yang saya ingin buat secara offline, Bro Ilya. Gitu. Saya ingin buat secara offline perbedaan itu. Ya, dijadikan sebagai sebuah seni. Ya, jangan perbedaan itu tidak jadi sebuah seni. Ya, kalau sudah berbeda, terakhir kita saling membuka aib, kita saling doxing, kita saling jelek-jelekan pribadi dan lain-lain. Tidak dewasa. Nah, itu saya tidak suka. Ya, makanya saya katakan kepada teman-teman di sini, ini penonton saya ini campuran Elia. Artinya ada Katolik, ada Protestan, ada karismatik. Bahkan spender-spender saya ini Katolik dan Protestan baku campur aduk nih. Campur aduk nih Elia, ini campur aduk Katolik ini ya. Ya cara yang elegan lah. Artinya saya pakai sesuatu yang ini yang betul-betul berbeda ya. Gitu Elia saya ke depannya. Iya, ya kayak gitu. Program satu meja. Kamu harus gini, kalau kamu harus rendah hati, menerima kenyataan yang terjadi hari ini. Tuhan suka nggak perpecahan? Tuhan nggak suka perpecahan. Kita pun nggak suka perpecahan. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Apakah dengan diizinkannya perpecahan Tuhan menjadi putus asa? Apakah dengan menjadi perpecahan Tuhan gagal menyelamatkan? Karena enggak kan? Jangan pikir kalau wow, ini perpecahan udah terjadi seolah-olah yang juru selamatnya jadi kamu gitu. Jangan. Perpecahan terjadi pun keselamatan tetap Tuhan jalankan dalam kehendaknya, dalam keputusannya, dalam kemurahannya. Ya itulah misterinya Allah itu. Tapi ya yang sejak semula ya harus tetap diberitakan. Tapi jangan ngotot, jangan maksa. Itu nggak akan menyelamatkan kamu. Gitu loh. Kamu ngotot-ngotot, maksa-maksa. Saya dulu kayak gitu, tipe apologet yang maksa, ngotot gitu loh. Tapi sekarang setelah saya masuk Koptik, no, saya nggak mau maksa. Kenapa? Saya percaya dalam kemurahan Tuhan tuh, Tuhan itu mengizinkan sesuatu itu ada maksudnya. Jadi perpecahan itu Tuhan nggak kehendaki perpecahan. Tuhan maunya kita bersatu seperti doanya Tuhan kita. Tapi konteks berdebat dan konteks dialektika ya pasti itu masuk ke ranah yang saling, kalau debat ya berarti saling mempertahankan argumentasi satu sama lain, dan itu pasti tidak mungkin luput yang namanya saling ada sedikit gesekan-gesekan di situ. Itu pasti ya Bro Elia, karena memang tidak bisa di ini memaksa. Ya berdebat itu ya seninya debat ya emang kayak gitu. Tapi setelah itu selesai kan, pokoknya gini, indikatornya gini RK. Kamu jangan sampai panas hati, jangan sampai mendendam, itu aja pokoknya. Jadi kalau kamu melihat temanmu berbeda dari kamu jangan sampai panas hati. Kamu jangan sampai mendendam. Kenapa? Itu membuat kamu nggak selamat. Ngerti nggak? Ngapain kamu mendendam? Ya kamu tahu itu udah salah, misalnya gitu. Menurut kamu itu salah. Tapi kesalahan orang itu kamu dendam-dendam. Karena nggak sepakat dengan kamu dendam. Terus kamu terus simpan dalam hatimu, kamu panas sampai-sampai kamu sendiri tuh damai sejahteramu keganggu gitu loh. Buat apa? Ya perdebatan selesai di meja perdebatan itu aja. Betul ya. Kalau memang kita berbicara tentang sebuah perbedaan pendapat ya, makanya tadi saya bilang ke Bro Elia ya, saya bilang ke Bro Elia kalau bahwa dinamika itu ya, kalau Bro Elia mungkin ya udah, kalau udah berbeda ya udah, mau ngapain lagi, dia udah seperti itu. Tapi kita harus berpikir, jangan berpikir diversi saja, tapi kita berpikir secara konversi juga. Artinya berpikir konversi dan diversi dan konversi.
Ya, berpikir secara sempit, berpikir secara luas. Kalau kita diversi saja, kita nggak bisa melihat secara keseluruhan. Atau ketika kita melihat secara konversi, kita nggak bisa berpikir secara, tidak bisa melihat secara yang paling kecil atau diversi. Jadi diversi dan konversi itu harus di-combine gitu, dikomparasi. Nah sekarang, kalau kita berpikir bahwa ya udah, masalahnya yang menjadi permasalahannya adalah tadi saya bilang di awal, dinamika di sosial media ini berbahaya. Ya, kalau kita membiarkan dinamika di sosial media ini kalau kita lihat di TikTok, satu hari orang download di TikTok itu hampir jutaan orang, puluhan juta orang download TikTok dan nonton TikTok. Dan orang-orang baru ini tentunya itu yang namanya dinamika, pasti menonton pengajaran-pengajaran Alkitab. Baik kalau mereka menyasar di tempat yang benar, tapi kalau mereka menyasar di tempat yang bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan, ada 3 Tuhan. Nah ini yang akan berbahaya dan dinamika ini akan semakin melebar kemana-mana. Dan ini sangat parah ini Bro Elia. Makanya saya bilang, ketika kita membahas terus pengajaran-pengajaran ini, artinya kita ingin membendung dinamika yang negatif. Nah inilah kita kalau bicara ilmu sosiologi itu, kalau kita membiarkan dampak-dampak ini, wah itu bisa jadi fatal Bro Elia. Kalau itu prinsip saya gitu. Iya, nggak apa-apa, silahkan aja. Maksudnya, Itu. ya aku juga ajaran-ajaran yang aneh-aneh juga aku bahas di YouTube loh, atau aku bahas di TikTok. Dan kalau ada yang nanya itu aku sampaikan gitu. Bahkan dalam khotbahku juga ini ada ajaran yang viral begini-begini aku tekanin. Mungkin kalau secara apa ya namanya, frekuensinya ya sering aku ngomongin ini ajaran ini gini-gini gitu. Tapi kita tuh harus gini, dalam arti kita terus mesti tahu diri. Ya, aku pribadi prinsip begitu. Jangan sampai semuanya ini membuat aku sendiri nggak selamat. Itu doang. Kalau kita berjuang, terus berjuang, tapi pada saat yang sama kita tetap memperhatikan sikap hatiku ini kenapa ya Tuhan? Aku ngomong kayak gini kenapa ya? Kadang jujur aja, aku sebagai apologet, kadang mengatakan ini salah itu karena aku benci dengan orangnya. Aku nggak suka dengan ini. Jadi itu tuh panas hati yang membuat kita itu sendiri tuh gelisah, nggak selamat gitu loh. Jadi pada akhirnya oke, slow down dulu gitu. Slow down, lihat kembali motivasiku apa ya Tuhan. Kita perlu banyak berdiam diri untuk ngecek hati kita tuh seperti apa. Benar kamu ngomongin doktrin ini, ya kita semua tahu how it works, kita tahu. Tapi pada in the end, bagaimana kita memegang kayak gini. Kita sedang memegang sebuah emas. Kalau Kristus mengatakan batu putih itu akan kuberikan kepadamu. Batu putih itu kan simbol dari iman yang murni ya. Kristus sebagai batu yang putih, yang bersih, yang bersinar, cawan dari emas begitu. Kita memegang dia gitu loh. Tapi kalau kita menyediakan ini, memberikan ini kepada orang lain, tapi kita sendiri hanya karena dia nggak punya emas, kita punya emas, ini loh yang aku punya, ini loh, aku memaksakan ini sama kamu. Kita sendiri panas hati, apa segala macam, kita marah dan lain sebagainya. Nah kita sendiri nggak selamat gitu. Makanya maksudku adalah bagus, RK bagus dalam artian saya mau mempertahankan ajaran ini ya. Nama baptisku itu Athanasius loh. Athanasius itu Bapak Gereja Alexandria yang pertama melawan Bapak Gereja Arius, melawan Arius yang pada akhirnya itu kalah dalam konsili itu. Jadi kita ini terus mempertahankan ajaran itu seperti apa. Tapi ingat, jangan sampai kita sendiri nggak selamat. Dalam artian gini, kita itu punya dalam ajaran yang kita pegang ini, jangan sampai menjadi sarana bagi kita untuk yang pertama, merasa diri kita yang hebat, merasa diri kita itu yang keren, atau merasa diri kita itu yang ketika kita melihat orang lain gak sependapat dengan kita, ya memang ajaran kita pegang tuh benar gitu. Tapi ketika kita melihat orang itu, bukan belas kasihan yang timbul, malah kebencian yang timbul. Ngerti nggak maksud gue? Gimana? Gue paham. Nah gitu loh. Karena ada gini, karena bentar. Karena ada orang
kalau nggak sepaham sama dia, yang timbul bukan belas kasihan tapi kebencian. Jadi dia benci banget sama orang ini, benci sebenci-bencinya karena nggak satu sama dia. Bu, kalau lu tahu lu benar, dia salah, lu nggak benci, lu kasihan. Nah, cara orang kasihan sama orang benci itu beda. Itu maksud Sekarang gua. gini bro, dalam Matius 16 ayat yang ke-18 di situ ketika 1-2 kali ditegur itu kan, itu harus dikatakan sebagai pagan kan. Matius 16 Titus 3 ayat 10 juga ngomong Titus gitu. 3 ayat 10 ya, betul di situ ya. Titus 3 ayat 10, Matius 18 ayat 16 dan lain-lain. Nah, sekarang gini bro. Ya. Gue pengen kasih logika nih ke Bro Elia ya. Bagaimana tanggapan dari Bro Elia ya terkait Lanjut. ini. Karena kalau kita berbicara tentang keselamatan, keselamatan itu sebuah hal yang iman, sebuah prinsipil yang harus kita cari. Karena Alkitab menyatakan carilah kebenaran maka kamu akan hidup. Itu kata Alkitab. Jadi kita harus cari kebenaran supaya kita hidup. Itu sebuah prinsipil. Karena untuk apa orang beriman tapi kalau dia tidak selamat? Ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Untuk apa orang beriman? Karena konteks pistin dalam bahasa Yunani itu kan dua hal yang berbeda. Untuk apa dia pistin kalau dia tidak selamat? Ya. Tetapi yang gini, bro. Ya. Saya ingin kasih sebuah pemahaman. Pemahamannya seperti ini, Bro Elia. Terkait membenci. Ya, Bro Elia membenci setan atau tidak? Ya, kita nggak suka setan. Nggak suka setan. Benci tidak setan? Ya setan semua musuhnya kita, setan. Oke, musuh ya. Karena memang sudah menolak kebenaran kan? Menolak kebenaran. Ya. Tapi ada nggak manusia yang sepenuhnya setan? Manusia kalau ditegur 2-3 kali tidak mau dengar ya berarti dia seperti setan. Seperti setan, tapi kan bukan mustahil buat dia untuk diselamatkan kan? Manusia jadi setan. Ya. Enggak gitu Jadi loh. setan memberikan sebuah mewartakan ya, atau setan menyiarkan sebuah kesesatan. Pertanyaan saya gini, Bro Elia. Bro membenci nggak apa yang disiarkan oleh setan? Ya jarang sesat ya kita benci, nggak boleh. Oke. Tapi orang Subjek ya, berarti Bro mengasihi setan. Setan kan siarkan konteksnya ada gitu. nggak manusia yang sepenuhnya setan? Coba saya tanya kamu. Ya kalau pengajaran secara prinsipilnya sudah menghujat Roh Kudus, menghujat Bapa, menghujat Sang Putra dan menghujat Sang Roh Kudus, ya berarti dia setan. Enggak ada orang itu yang sepenuhnya setan. Gini loh. Karena kalau menghujat Roh Kudus itu kan sudah tidak ada pengampunan, Bro Elia. Iya, tapi kan untuk mengatakan orang menghujat Roh Kudus pun kita nggak boleh secepat itu. Menghujat Roh Kudus itu nggak terjadi 1-2 momen. Itu terjadi seumur hidup. Itu penolakan terhadap karya Roh Kudus, menolak Yesus Kristus sampai dia mati. Maka ketika dia mati, dia tidak memiliki Yesus. Ketika dia tidak memiliki Yesus, dia tak punya pengampunan atas apa-apa. Karena Roh Kudus inilah yang selalu datang, menyadarkan dia, ini loh ajaran, ini loh Yesus, ini loh Yesus. Nah, ketika selama hidupnya dia menolak itu, dia menolak kuasa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu. Maka ketika dia mati, bentar. Aduh, mana lagi nih chargerku. Maka ketika dia mati, Gimana sinyal lo? nggak akan pernah bisa diselamatkan gitu. Jadi menurut aku gini, nggak ada orang yang sepenuhnya itu setan. Kita itu bahkan ya malaikat aja ya, ketika bertemu dengan iblis tentang mayatnya Musa, malaikat itu udah dekat dengan Tuhan. Dia cuma bilang apa? Kiranya Tuhan Kayak Yudas 9 kan. Artinya malaikat itu tetap menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Kita nggak bisa memutuskan nilai hidup, akhir hidup orang itu bagaimana. Kita memang nyatakan, di luar Kristus kamu nggak akan selamat. Di luar Yesus kamu nggak akan pernah bisa memperoleh keselamatan. Itu harus kita katakan. Makanya yang timbul sebenarnya gini, kalau saya tahu saya benar, saya tahu nih, obat saya tuh, obat untuk sakit ini tuh ini. Tapi ketika kamu ngeyel nggak mau makan itu dan kamu sakit yang sama dengan saya, loh, saya nggak makan malah benci kamu.
saya itu malah kasihan sama kamu. Dan bagaimana caranya saya berdoa dengan kamu, bagaimana saya caranya mendoakan kamu, dan saya tetap mendengungkan ini yang benar. Jadi saya tetap mensiarkan, ini loh, ini loh, ini loh. Tapi itu bukan dari kebencian saya terhadap kamu, tapi karena saya kasihan sama kamu. Karena gini, apologetika ini itu rentan membuat kita merasa benar dan memandang rendah orang lain. Maka dalam Lukas 18, kisah orang Farisi dan pemungut cukai itu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Orang Farisi itu, dia bersyukur sama Tuhan, doanya bagus loh. Tuhan, aku bersyukur, aku tidak berzinah, aku tidak seperti orang lalim, aku tidak perampok, dan aku tidak seperti si pemungut cukai itu. Dia bersyukur untuk sesuatu yang bagus. Dia bersyukur untuk dia taat, 1/10 dia taat, Taurat dia lakukan, semuanya dia lakukan. Iya toh? Dia semua dia lakukan. Tapi dia merasa lebih baik. Dia merasa lebih benar. Ini kembali tentang sikap hati, brother. Gini bro, ketika bro berbicara tentang saya teruskan dulu. Baik. Ketika dia sikap hatinya menjadi salah dengan kebenaran-kebenaran yang dia miliki itu, lah Tuhan kan gak suka. Tapi berbeda dengan pemungut cukai itu. Dia sadar dia salah. Kalau dia salah, beda. Kalau dia salah nggak sadar salah, lo itu lebih repot ya. itu itu Gini lebih bro hancur. Elia, Gitu loh yang maksudnya. menjadi kita ini kan berbicara tentang kebenaran, dan kita sekarang ini kan mewartakan apa tentang kebenaran. Ini bicara tentang kebenaran ya. Kita bukan berbicara tentang Farisi. Lanjut ya, aku ambil anggurku dulu. Oke, ambillah anggurmu dulu lah ya. Sabar. Ya, lanjut. Sorry. Komentar nanti ya. Oke, aman. Jadi kita kan berbicara Lanjut. Kok ini sih? Aman bang. Bang RK. Kok RK nggak ada? Nggak apa-apa. Silakan. Benar. Saya nggak membantah pendapatmu. Saya terima itu. Jangankan kamu, saya aja melawan ajaran Edis. Sorry. Sikap hatinya kita itu seperti apa? Apa yang membuat kita begini? Apa yang membuat kita melakukan ini? Gini Elia, saya sedikit ini ya. Jadi dalam artinya seperti ini Elia. Kita kan bicara tentang kebenaran, ya kan? Nah, tentunya kebenaran itu tidak harus menjadi sesuatu yang relatif gitu, bro. Dalam arti bahwa jangan menjadi kebenaran itu menjadi sesuatu yang tawar, gitu.
ketika kita mengkritisi Edis TV, bukan berarti ada sebuah kepahitan di situ. Bukan berarti ada sebuah iri hati di situ. Ya, tetapi kita berbicara tentang sebuah kebenaran, berarti tentunya kebenaran yang tentunya Bro Elia juga ketika menyampaikan sebuah kebenaran, tentunya ada yang namanya adanya indikator. Indikator yang mengikat untuk kita menyampaikan kebenaran. Bro Elia di Koptik, tentunya Bro Elia menyampaikan kebenaran yang ada di Koptik sesuai indikator. Ya, indikator itu tentunya ada silabusnya. Ya, dari silabus itu ada kompetensi dasarnya, dan dari kompetensi dasar itu kita akan berbicara tentang RPP, rencana pelaksanaan pembelajarannya seperti apa. Itu SOP dalam dunia pendidikan atau dalam guru itu sendiri. Ya, jadi ketika Elia bilang berbicara tentang kebenaran, berarti kebenaran itu mengikat. Kalau kebenaran itu yang kita wartakan itu tidak mengikat, jatuhnya akan menjadi sebuah sesuatu yang paham relativisme. Nah, ini fatal. Apalagi hal yang betul-betul prinsipil. Ketika kita menyerang ajaran dia secara terus-menerus, tentunya agar sesuatu itu tidak menjadi tawar, ya, dengan adanya kebencian, nah itu fatal. Banyak orang yang tidak memahami bahwa karena kebencian dia menyerang si A, karena kebencian dia menyerang si B, karena kebencian dia menyerang si C. Nah, itu berarti hati orang tidak ada yang tahu. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa apa yang kita beritakan itu karena ada yang mengikat. Artinya ada indikator yang mengikat. Kebenaran itu mengikat. Sehingga yang kita wartakan itu berdasarkan apa yang diikat. Gitu. Nah, ini supaya tidak terkesan bahwa dia menyerang pengajaran itu karena benci. Kita jangan jadi orang Kristen yang tawar. Karena garam itu kalau sudah tawar untuk apa lagi? Makanya perlu diikat dengan yang namanya indikator. Pewartaan itu harus ada indikator yang mengikat. Kalau tidak ada indikator, bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya intermediately output-nya? Bisa mendapatkan intermediately outcomes-nya? Bagaimana impact-nya? Ya. Nah, ini yang saya bilang, jangan sampai kebenaran itu menjadi tawar karena kita karena begini, karena nanti kita dibilang iri hati, karena kita dibilang nanti begini, karena kita dibilang nanti begini. Nah, ini bahaya ini. Benar, aku tuh enggak menentang itu. Maksudnya gini loh. Bagus kalau dikatakan, I think you didn't get my point. Saya enggak menghalangi Anda mengatakan kebenaran. Saya enggak menghalangi Anda mengatakan kebenaran ajaran tuh, kita support kok. Karena aku juga itu yang melakukan itu gitu loh. Tetap mengatakan kalau Edi salah misalnya, ya salah. Ya memang salah. Kita tahu juga dia memang salah kan? Kita sama-sama katakan dia salah gitu loh. Itu saya enggak saya halangi, itu saya enggak ambil pusing lah dengan itu. Karena kita memang sama-sama tahu dalam banyak argumentasinya Edis, dia memang keliru gitu. Tapi yang saya mau garis bawahi tadi adalah biarlah kebenaran yang kita pegang dan kita tahu bahwa dia tidak sedang mengajarkan yang benar, biarlah kebenaran yang kita pegang itu membuat kita lebih banyak kasihan sama dia daripada benci dengan dia. Nah, bagaimana caranya kasihan dengan dia itu? Ya tetap kita sampaikan ajaran yang benar seperti apa. Seperti yang tadi RK sampaikan. Kita terus mendengungkan, mensiarkan ajaran yang benar. Betul, itu harus. Gitu loh. Tapi kemudian kita harus cek kembali dalam hati kita. Kita tetap harus menyatakan kebenaran. Tapi kita sikap hatinya nggak boleh salah. Nah, sikap hati kita kan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ya kalau Bro RK sikap hatinya benar, puji Tuhan ya. Kalau saya salah sikap hatinya, ya Tuhan ampuni. Kalau kita sikap hatinya memang karena cinta kebenaran, nggak apa-apa. Itu saya nggak sedang menilai kamu, sedang menilai siapa-siapa, no. Tapi ini cuma reminder aja sesama apologet gitu loh. Kita itu karena kita kan teman gitu kok toh. Masa teman enggak ini gitu loh. Kan kata Tuhan, Rasul Paulus biarkan hendaklah kamu berakar dalam dia, dibangun dalam dia. Artinya bangunan itu bicara ajaran. Ya kita harus dibangun. Tapi kamu juga harus berakar dalam dia. Artinya hati kita harus tumbuh kuat di dalam Kristus. Kalau hati kita nggak kuat berakar dalam dia,
Tuhan Yesus mengatakan kebenaran kepada orang Farisi, hai orang buta, hai orang ini. Apakah karena Tuhan benci dengan mereka? Tidak, justru karena Tuhan Yesus kasihan dengan mereka. Nah, itu sikap hati yang harus kita miliki. Kita tetap mengatakan kebenaran, kita terus mendengungkan ajaran yang benar. Itu harus. Tapi kita harus memiliki sikap yang lebih kasihan daripada sekedar cuma untuk apa? Adu-aduan gitu loh. Adu ini, adu itu macam-macam. Tapi kalau kita udah di level itu, ya silahkan, puji Tuhan gitu. Tapi kalau juga belum ya, kita terus memperbaiki diri aja gitu. Karena nggak mudah gini loh. Karena yang kita temuin itu banyak apa RK yang kita temui, apalagi kalau berdebat ya. Kita misalnya debat sama si Ono, terus ada yang naik itu, kita lagi ketemu dengan orang-orang yang kita nggak tahu ini sumbernya dari mana. Nah, itu banyak mengganggu nurani kita. Itu rentan membuat kita untuk jatuh dalam dosa. Sehingga pada akhirnya, kalau kita nggak berakar di dalam Tuhan, kalau kita nggak diam dalam Dia secara kuat, itu membuat kita itu, ya kita tahu yang benar, kita yang ini itu, tapi kita mengimplementasikan bagi diri kita sendiri, itu jadi kesulitan, bukan nggak bisa, tapi kesulitan gitu. Jadi ya, saya setuju, tetap wartakan kebenaran, ya karena juga saya berapologet yang melakukan itu. Ajaran Edis TV itu misalnya, itu ya kita tunjukin salah lah, itu nggak benar dalam banyak argumennya Edis, tetap harus dikatakan itu salah. Tapi kembali, kita cek dalam hati kita, Tuhan biarkan aku lebih banyak berbelas kasihan daripada sekedar hanya untuk misalnya menang-menangan, atau mungkin daripada sekedar hanya untuk membenci dan lain sebagainya gitu. Kita nggak bisa bohong. Ada loh orang itu gunakan firman-firman Tuhan itu untuk mendukung kebenciannya. Ada, banyak. Ya saya nggak menuduh siapa-siapa. Saya pernah seperti itu. Ya, saya pernah seperti itu. Jadi saya merasa diri saya benar, saya gunakan firman Tuhan itu untuk mensupport kebencian saya dengan orang ini. Saya pernah seperti itu. Tapi puji Tuhan, tolong, Tuhan ampuni. Pada akhirnya kita jadi sadar kalau itu nggak benar, itu salah. Untuk apa aku mengatakan yang benar kalau aku sendiri penuh kebencian? Itu yang aku mau sampaikan ke Bro RK. Jadi kalau Bro RK nggak kayak gitu ya nggak apa-apa, puji Tuhan dong. Tapi kalau kita yang namanya teman kan saling mengkoreksi itu loh maksudnya loh. Jadi nggak yang lain-lain. Karena gini bro, Alkitab kan mencatat bahwa kalau tidak ada yang memberitakan berarti tidak ada yang mendengarkan. Konteksnya Iya di situ. benar. Nah, jadi kalau kita tidak meluruskan berarti tidak ada yang mendengarkan. Itu konteksnya. Nah, Betul. makanya saya bilang bahwa ketika kita bilang kalau tidak ada yang memberitakan berarti tidak ada yang mendengarkan, yang menjadi persoalan sekarang kan saya bilang tadi bahwa kita semua tentunya memiliki silabus akan hal itu. Ada pengajaran, ada silabus akan hal itu. Nah, itu pasti. Ya, jadi kita berbicara bukan atas dasar kebencian, tetapi kita berbicara berdasarkan silabus. Ya. Bukan berdasarkan kebencian. Sekarang kalau kita berbicara mengatasnamakan kebencian, ya it's okay, itu salah ya. Tapi kita berbicara berdasarkan silabus yang sudah ada, diajarkan oleh ajaran gereja. Nah, itulah yang kita tekankan. Sekarang apa yang diajarkan oleh ajaran gereja, terus kalau kita tidak beritakan, gimana? Berarti tidak ada yang mendengarkan. Betul, aku bilang ajarkan aja terus. Itu masalah sikap hati kita aja. Sebuah persoalan itu ya. Enggak. Menjadi sebuah persoalan di dalam kekristenan saat ini, dan banyak sekali pendengar-pendengar di sosial media, TikTok, ya YouTube dan lain-lain, banyak sekali pendengar-pendengar ini yang pada akhirnya ya mereka kompromi terhadap kebenaran yang betul-betul prinsipil ya secara fundamental. Mereka menolak itu. Ya, mereka kompromi dengan hal-hal yang kayak Tritunggal, kayak Kristologi dan lain-lain. Mereka kompromi. Yang mereka pentingkan adalah yang penting Yesus, yang penting Yesus, yang penting Yesus. Nah, ini yang saya bilang kita harus berubah karena mindset orang ini terbentuk dan berakar seperti kata Bro Elia.
terbentuk dan berakar. Kalau kita mau biarkan ini berakar terus, ya pada akhirnya akan menjadi buah yang buruk di dalam iman Kristen fundamentalis atau hal-hal yang bersifat prinsipil. Itu tidak baik nanti pada akhirnya. Ya, jadi kalau saya seperti itu ya Bro Elia ya. Makanya kembali pada motivasi kita, ya kita mau memberitakan ini arahnya kemana. Saya katakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, makanya saya pribadi, saya tidak pernah mau membahas pribadi orang, saya tidak pernah mau membahas ini orang. Karena apa? Saya juga berdosa. Yang saya kejar adalah sesuatu prinsipil yang betul-betul dalam iman kekristenan. Saya sih seperti itu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menanggapi saya di sini, ya silakan. Kamina, silakan Kamina. Ya, silakan. Aku izin bicara ya. Ini Elia bukan membela Edis ya teman-teman. Jangan salah pula kalian bilang Elia membela Edis atau ini. Tapi begini, Elia, kamu nama baptisnya Athanasius. Santo Athanasius itu yang pernah di Konsili Nikea yang bersama dengan Arius, betul? Ya. Bahkan Arius itu dihukum, betul? Dihukumnya dengan cara apa tuh? Dia dihukumnya dibiarkan menjadi imam atau justru dia diasingkan ke padang pasir? Ya diusir daerah Arab. Yes. Diusir dan dilarang untuk melakukan karya seperti seorang imam. Gitu. Dan itu berlaku di semua bidat-bidat yang sudah dikutuk oleh gereja. Apa yang mau saya bawa di sini teman-teman? Kita sudah tahu ada orang yang mengajarkan kesalahan berulang kali tanpa adanya pertobatan. Mengajarkan kekeliruan tentang iman kekristenan berulang kali tanpa adanya pertobatan. Sebagai yang tahu tentang kebenaran dan ajaran itu sudah pernah dikutuk sama gereja, kita harus memberikan sikap. Pertama, apa? Jauhi. Kedua, respon. Ketiga, luruskan. Keempat, mengajak orang-orang yang awam untuk mempelajari iman kekristenannya. Simpelnya seperti itu sebenarnya. Tidak perlu sampai bilang kita benci pribadinya, tidak. Apakah Elia merespon Edis itu sudah sama dengan membenci Edis? Tidak. Apakah dengan ketidaksetujuan Elia Miron dengan Edis mengatakan Elia itu iri dengan Edis? Kan bukan. Memang itu cara kita untuk merespon. Memang itu satu-satunya jalan kita untuk merespon dan meluruskan ajaran yang salah. Agar apa? Agar awam-awam baik Katolik, baik Ortodoks, baik Protestan tahu tentang kebenaran iman. Saya tidak hanya membela kekatolikan saja atau saya tidak hanya membela Ortodoks saja dan Protestan dibuang, tidak. Saya berulang kali katakan, dalam Katolik dan dalam Ortodoks, pemahaman Edis ini sudah lama dikutuk sama gereja. Tetapi kita di sini meluruskan, merespon karena apa? Karena kita kasih, karena kita sayang dengan sesama kita semua. Sesama manusia terlebih dia adalah pengikut Kristus. Agar apa? Agar mendengar kebenaran Injil. Yang kalau kata Rasul Paulus apa? Sebenarnya bukan Injil yang dipalsukan, tetapi dibolak-balikkan. Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 9. Dan itu terkutuk. Barang siapa yang memberitakan dan mengajarkan Injil yang berbeda sekalipun saya ataupun malaikat, kata Rasul Paulus, terkutuklah dia. Dan itu jelas. Itu jelas dalam kitab suci. Dan kita harus berikan itu kepada dia. Hati-hati, warning. Tapi kalau tidak diindahkan, sudah, biarkan. Jangan dekati, jangan temani, dan jangan pula mengatakan, oh kasihan, tidak. Gereja tidak memberikan kasihan kepada mereka yang dengan sengaja mengajarkan kesesatan. Makanya Arius itu dikucilkan, Makedonius dikucilkan, Sabellius dikucilkan, Montanus dikucilkan, semua bidat-bidat itu dikucilkan. Tidak ada dikatakan, oh biarkan saja dia di gereja, siapa tahu akan berubah. Tidak, dikucilkan. Itulah hukumannya. Bahkan menjadi tahanan rumah atau di inkuisisi artinya. Dijadikan tahanan rumah. Ada.
Karena apa? Agar dia tidak meneruskan lagi ajaran yang salah itu. Ketika sudah dinyatakan ini salah, sudah selesai, kamu stop, diam di rumah agar kamu tidak mengajarkan terus-menerus, agar dosamu berhenti di situ. Kamu renungi keberdosaanmu, kamu renungi kesalahanmu. Itu yang dilakukan oleh gereja dan kita juga harus melakukan itu. Nah, permasalahannya orang-orang di sini ketika kita merespon perkataan Edis sudah dikatakan membenci, iri. Loh, apa yang mau diirikan dengan ajaran yang salah? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Apa yang harus dibencikan dengan itu? Tidak. Karena kita itu hanya takut awam-awam itu masuk ke dalam pemahaman-pemahaman yang sesat. Begitu loh. Jangan karena begini. Jangan karena ada pembahasan Katolik ya, misalkan ada sebagian orang yang tidak suka dengan Katolik, terus si Edis dengan sengaja membahas Katolik, banyak yang ikut gitu, jangan seperti itu. Begitu, jangan seperti itu. Fokus kepada ajarannya yang menghina kekristenan, terutama apa? Dia menghujat Yesus sendiri, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Dia hanya manusia saja, dia adalah hamba Allah. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Yang paling penting di dalam dasar keimanan seorang Kristiani yang mengatakan dirinya pengikut Kristus, itu yang paling penting. Apalagi sampai mengatakan bahwa tidak menyembah melainkan berbakti, itu yang salah. Bahkan sampai seserem, sefatal-fatalnya dia juga mengatakan jangan percaya dengan pendeta-pendeta. Kenapa saya tidak suka dengan mereka? Karena saya tidak percaya dengan mereka. Nah, ini salah. Justru kamu harus tahu dulu siapa yang kamu ngomongin itu. 3 pendeta Protestan yang saya kenal, Pak Esra Soru, Pak Deki Ngada, lalu kemudian sama siapa tuh? Salah satunya lagi. Muri Wali, ya, Muri Wali. 3 pendeta besar itu sudah mengatakan apa? Yang diajarkan oleh Edis itu sesat. 3 pendeta dengan 3 gereja yang berbeda. Seharusnya teman-teman Protestan itu bisa tahu itu. Oh iya ya, ternyata pendeta saya saja sudah mengatakan itu salah. Saya carilah di Ortodoks. Oh, ternyata Ortodoks juga mengatakan bahwa ajarannya Edis itu salah. Itu ajarannya sudah dikutuk sama gereja. Lalu kemudian cari di Katolik. Oh, ternyata di Katolik pun sama. Sebenarnya kalau kita memegang cara yang sama, pemahaman yang sama, kita di satu suara mengatakan apa? Edis, kamu salah. Oke lah, ada yang mengatakan coba dengar dengan penuh itu YouTube-nya Mina. Oke, kita dengerin. Ternyata cuman bukan sekali, berkali-kali dia mengulang cara yang sama dan itu bukan slip of tongue dan itu bukan disengaja sama orang dipotong-potong videonya. Tandanya apa? Tandanya memang itulah yang diimaninya, tandanya memang itulah yang dia percaya. Dan ini salah. Sebagai kita yang tahu kebenarannya, kabarkan. Jangan takut, jangan karena nanti, oh Elia kalau kamu kabarkan itu saya akan doxing kamu. Doxing pula. Ini yang menjadi masalahnya. Ketika kita meluruskan, ada timnya yang mendoxing kita. Ini nggak bagus. Gitu loh, ini yang nggak bagus. Ini yang menjadi masalah. Jadi orang takut. Kenapa takut? Takut nanti meluruskan, takut didoxing. Nah, itu nggak boleh. Kecuali kalau Islam yang mendukung Edis, saya wajarkan karena memang Islam sama Edis sama pemahamannya. Ini kalau sampai Kristen dukung Edis karena pemahaman yang sama seperti Islam, nah ini bingung saya. Ini dipertanyakan kekristenannya. Kalau Islam ya jelas, itu pantas sekali begitu. Jadi begitu ya Elia. Kita meluruskan Edis, kita merespon ajarannya bukan berarti kita itu membenci dan iri dengan dia. Dan aku juga masih bisa tidur kok, dan aku juga masih bisa makan dengan baik, saya juga masih bisa beraktivitas dengan baik. Bahkan sekalipun saya, Bang RK, kamu, Bang Elang, Pak Bom Bom dan yang lainnya yang didoxing, saya masih bisa hahaha, ketawa-ketawa dan nonton racin malah seharian. Tandanya apa ya? Saya nggak ada benci kan sama dia, kita nggak ada benci toh.
Kita nggak ada benci, kita nggak ada iri sama dia. Kita masih bisa seperti Elia masih bisa makan anggur. Tandanya apa? Memang nggak benci. Memang harus diluruskan dan itu adalah tugas kita Betul, sebagai betul. seorang Kristen. Memang Begitu. memang aku tuh setuju dengan itu. Ini sebenarnya terlalu jauh mikirnya gitu loh. Maksudnya aku tuh nggak menghalangi kalian menyampaikan itu. Dan karena kalian nggak sampaikan itu pun aku juga menyampaikan hal yang sama. Kalau ajarannya ada yang salah, ajarannya ada yang ini, itu benar. Aku nggak nyangkalin itu dan aku juga kan kita kan sama-sama bilang, lo memang ajaran lo yang aku naik ke RK kita sampai bahas ajaran edis kan itu bareng-bareng artinya dalam hal ajaran kita sepakat untuk tidak sepakat dengan edis kan itu poinnya. Kita sama-sama setuju bahwa edis memang mengajarkan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang gereja ajarkan gitu loh. Artinya ajaran-ajaran yang edis sampaikan dalam TikToknya itu sama-sama kita nggak sepakati, baik gereja Katolik, baik gereja Ortodoks maupun Protestan. Itu benar ya, kita mengatakan bahwa dia itu keliru ya, pemahamannya sesat dalam poin-poin yang dia sampaikan yang memang kita anggap nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Cuma yang mau saya garis bawahi adalah ini cuma reminder aja sih, mengingatkan kita karena saya pernah di posisi itu. Maksudnya ya mari bagaimana caranya kita tetap mengajarkan, bagaimana caranya kita tetap menyatakan kebenaran seperti apa, tapi kita menjaga belas kasihan kita, kita menjaga kasih kita menjaga diri kita menjaga hati kita, agar apa? Ini cuma reminder aja, agar kita sendiri itu diselamatkan gitu loh. Jangan ini menimbulkan panas hati dalam kita, nanti akan ada hal-hal yang kita nggak ngerti. Namanya juga mempertahankan itu kan ya ketemu dengan orang itu kita punya emosi lah ini itu. Cuma itu yang saya mau sampaikan gitu loh. Maksudnya kita tetap mengatakan yang benar, kita tetap menyatakan yang apa, tapi kita perlu juga hati-hati, kita perlu menjaga sikap hati kita. Dengan mengatakan seperti itu, dengan nge-reminder, saya tidak sedang menuduh atau nge-framing siapapun. Kalau kamu berpikir seperti itu, siapapun berpikir seperti itu, kamu nggak dewasa. Apakah dengan reminder orang untuk tidak? Saya reminder RK dan teman-teman di sini itu karena ya kita teman gitu loh. Saya temannya RK temannya saya temannya Mina, saya temannya semua dan lain-lain macam-macam. Itu cuma reminder diri sendiri kan gitu. Iya, bukan untuk nge-framing seolah-olah RK ini benci gitu. Enggak. Yang tahu hati kita kan semua cuma Tuhan. Masalahnya cuma di situ kok, enggak yang lain-lain gitu. Jadi ya kita sama-sama sepakat untuk enggak sepakat dengan Edis itu benar. Sampaikan kebenarannya seperti apa, karena saya juga menyampaikan hal yang sama. Ya, saya juga ya terang-terangan ya naik ke tempatnya Bang Edis, lalu kemudian sampaikan ya saya nggak setuju, saya nggak ini ya kita sama-sama sepakat lah untuk itu. Cuma maksud saya adalah karena saya pernah salah, karena saya pernah tidak murni, lalu kemudian saya merasa bahwa itu nggak benar, maka saya reminder teman-teman jangan sampai nanti seperti saya, maksudnya sikap hatinya jadi salah, kemudian juga kita sendiri itu nggak ada damai sejahtera, nggak diselamatkan, malah timbul nilai hal-hal kesombongan, ya kan? Orang Farisi itu menjadi sombong karena mereka merasa benar dengan ajarannya. Orang Farisi itu menjadi sombong tidak mau dengar Yesus karena merasa paling Taurat gitu loh. Nah ini yang saya reminder bahwa kita perlu menjaga sikap hati kita. Cuma itu doang. Enggak mau nge-framing siapa-siapa. Ngapain saya nge-framing RK dan nge-framing yang lain-lain? Aduh, maaf ya, tidak ya guys ya. Tapi sabar Bro Elia, orang Farisi itu punya guru atau tidak? Atau sesuatu yang mengikat atau tidak? Farisi itu kan bukan hal yang Farisi itu kan sebuah ini kan. Ya, jadi Farisi itu punya guru atau tidak? Punya otoritas yang mengikat atau tidak? Punya. Farisi saja punya otoritas yang mengikat. Itu saja dikatakan Farisi menjadi konotasi negatif. Pokoknya intinya itulah. Aku nggak mau panjang-panjang, nggak mau
macam-macam. Pokoknya kita kerendahkan hati aja, menerima reminder. Ya kalau nggak terima juga nggak apa-apa sih. Aku Iya, nggak pusing, itu aja. sama seperti Yesus kan mengatakan, dengarkanlah ajaran Farisi tetapi tidak melihat dengan pribadi Farisi. Nah, itu poinnya Mina. Ah, pinternya kau Mina. Pinter aku Jadi sebenarnya. menurut Yang jadi diskusi Elia menurut kita diskusi yang menurut baik-baik. Elia harus Sabar Pak Bombom. Kita harus diskusi. dibiarkan aja ya ajaran Elis gitu Elia. Nggak ada Bukan ngomong begitu gitu. Pak Bombom, bukan begitu. Nggak ada yang ngomong gitu. Elia tidak Enggak, ngomong. maksudnya kita boleh menegur Elia tegur Edis dengan baik-baik gitu ya, dengan kasih. Menegurnya itu yang mana Elia, orangnya atau pengajarannya nih? Pengajaran. Ya, orangnya udah saya tegur dari WA, dari ini kita udah diskusi, dari TikTok juga udah, dari video juga udah semua. Cuma kan Kak, saya tetap mengatakan ya ajaran kamu tetap nggak benar gitu, brother gitu. Tapi kalau dia tetap ngeyel ya itu urusan dia. Tapi saya tetap menyatakan yang benar ya dengan apa yang saya pahami kan gitu. Saya nggak membiarkan. Ngapain saya biarin? Jadi teguran kan harus nyata-nyata kan? Ya iya loh Teguran kan, nyata-nyata kan harus kan? kan kita udah lakukan. Kita udah lakukan. Nah, tapi kan nggak boleh abu-abu toh. Ya nggak boleh, nggak ada yang abu-abu juga. Jadi kalau salah ya salah toh. Salah, betul. Ya, supaya yang di bawah itu tahu. Karena banyak mengatakan Edis punya ajaran itu benar. Terus sehingga mereka mengatakan kita ini iri hati dengan Edis. Kita nggak ada iri hati ya. Yang kita tegur itu pengajarannya itu salah. Elia sudah menyatakan pengajarannya memang salah. Ya memang benar salah. Memang. Tegur. Ajarannya itu aja kita tegur teman-teman ya. Itu tidak ikuti ajaran apostolik gereja. Makanya kita tegur. Kita nggak ada maksud apa-apa. Jadi teman-teman, kalian harus pahami. Di Alkitab itu nggak ada kasih hilaf pengajarannya. Jangan kita gabung vertikal dan horizontal. Horizontal itu mengasihi sesama manusia. Tidak ada horizontal kita lari ketemu dengan vertikal. Mengasihi manusia bukan berarti mengasihi pengajaran. Oke, lanjut RK. Saya ikuti dulu. Oke, terima kasih. Jadi jelas ya ini ya. Pak Monlang gimana Pak Monlang? Oh iya Lang. Boleh saya dulu, Bang RK. Paman Ceka. Ya, silakan Pak Montika. Oke, terima kasih Bang RK ya sudah naikkan saya di room yang sangat baik ini ya. Selamat salam kenal untuk Elia, salam kenal untuk Mr. Bombom gitu. Kalau teman-teman yang lain sudah. Saya sangat bersyukur ya karena hal yang kita bicarakan ini sangat positif. Sangat positif. Itu artinya kita mau menegur ajaran yang salah. Itu. Dan kita sayang dengan kekristenan. Itu. Kita sayang dengan kekristenan. Apapun itu perbedaan antara Protestan dengan Katolik, ya. Sebenarnya kita sayang lah, kita baku sayang. Itu. Tetapi kita jangan saling menyerang. Itu. Jangan saling menyerang. Kalau kita sudah saling menyerang, itu repot. Itu yang pertama. Kedua, saya salut dengan teman saya, saudara saya RK, ya. Saya salut, kawan, luar biasa. Karena kamu memberikan contoh, merubah diri, merubah cara pewartaan apa segala macam. Itu yang saya harapkanlah dari Edis. Kalau Bung RK saja bisa merubah diri, mungkin dengan melalui suatu refleksi yang mendalam, RK kenapa tidak? Oleh karena itu, kita yang sering mewarta di media sosial seperti ini, seperti Elia tadi bilang, menegur, ayo kita sama-sama kompak lah. Gitu. Katakan kepada Edis bahwa kamu salah Edis, dan kamu stop. Mungkin kalau dia kritik sesama kita kawan ya, atau dia punya pandangan terhadap Katolik, mungkin
bagi umat Katolik masih bisa menanggapinya dengan moderat.